Oke, terima kasih Bu Reni, mohon kerjasamanya. Semuanya boleh bersabar ya. Oke, coba sekarang sudah terdengar jelas suara Bu Reni. Nah, Bu Reni mau perwakilan satu orang dari kelas Platinum. Silahkan yang menjelaskan tentang puzzle yang tadi. Ayo, boleh keluarkan suaranya, namanya saja langsung. Siapa? Platinum? Berani hitung sampai 3, 1. Mana suara aku jelas? 2. Iya, 3. Platinum nggak ada. Oke, dari kelas Iridium. Perwakilan siapa? Atifa, Masya Allah. Atifa berarti bisa menjawab pertanyaan Bu Reni, berarti jelas suaranya. Oh iya, sebentar sebelum Atifa bicara menjelaskan tentang puzzle yang Atifa susun. Saleh dan Saleha, ketika ada suara yang kurang jelas, kemudian gambar yang nge-freeze, nanti kalian bisa simak ulang di set yang akan di-sharekan nanti sore atau nanti maghrib. Ya, jadi sekarang tolong disimak dulu. Yuk, Atifa silahkan. Menciptakan sebuah kerajaan Islam pertama yang pernah berdiri di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Ada banyak raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai. Contohnya Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik At-Tahir I, Sultan Muhammad Malik Al-Tahir II, Sultan Malik Al-Tahir III. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, terletak di pantai utara Sumatera, Aceh. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Baitur Rahman. Kemudian sudah Atifa? Sudah. Masya Allah, keren Atifa, luar biasa. Oke, next Bu Reni, tadi sudah ada Atifa ya, dari perwakilan dari kelas Iridium ya Atifa ya. Next, sekarang dari kelas Magnesium, langsung sebutkan nama, ayo. Hanin. Oke, Hanin, silahkan. Yo, Hanin. Kerajaan Islam yang pertama berdiri di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Provinsi Aceh. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Al-Tahir, Sultan Mahmud Malik Al-Tahir, Sultan Malik Al-Tahir, Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Al-Tahir I, Sultan Mahmud Malik Al-Tahir II, Sultan Malik Al-Tahir III. Masjid peninggalan yaitu Masjid Baitur Rahman. Sudah, Hanin? Sudah. Masya Allah keren. Alhamdulillah ada Atifa, kemudian ada Hanin. Bu Reni berikan satu kesempatan lagi ya, karena mungkin tadi terkendala oleh koneksi. Nah sekarang Bu Reni mau dari kelas Platinum satu orang, sebutkan nama langsung. Ayo, siapa yang mau mencoba menjelaskan sama Bu Reni puzzle yang sudah disusun? Ayo Platinum.
Siapa? Dari Platinum. Ayo, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri dong. Ayo, 1. Keluarkan suaranya. Nah. Siapa yang mau kelas Platinum? Nasya. Oke, Nasya, silakan. Nasya. Mana Nasya? Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, terletak di pantai utara Sumatera Aceh. Raja-raja memimpin Sultan Malik As-Soleh, Sultan Muhammad Malik Al-Tahir, Sultan Mahmud Malik Al-Tahir II, Sultan Malik Al-Tahir III. Kerajaan sudah, Bu. Sudah, Masya Allah, keren. Terima kasih Nasya. Oke, Alhamdulillah, terima kasih Saleh dan Salehah semuanya. Nasya, kemudian Atifa, kemudian Hanin, semuanya perempuan ya, Masya Allah, perwakilan dari setiap kelas. Next, Bu Reni mau dong laki-lakinya juga nanti boleh untuk mencoba menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Oke, Saleh dan Salehah. Seperti yang kalian lihat ya di layar Gimit ini. Nah, di belakang Bu Reni di sini sudah ada. Bu Reni ini Oke. Ya, memang Bu Reni belum mempresentasikan sesuatu, makanya boleh didengarkan dulu, oke? Kalau mau bertanya nanti boleh angkat tangan sebelum berbicara ya. Oke, Saleh dan Salehah semua. Nah, anak-anak Imagnum yang keren, Bu Reni sedang berada di sebuah bangunan yang terlihat nampak sangat modern karena ini sudah melalui beberapa renovasi. Nah, ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah sebenarnya dari sebuah kerajaan Islam tertua dan salah satu kerajaan Islam terbesar yang ada di Indonesia ya. Tentu dari penjelasan teman-teman tadi, ada Hanin, ada Nasya, kemudian ada Atifa. Ini merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan Samudra Pasai ya. Nah, apa sih nama masjidnya, Bu? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk belajar bersama-sama lagi, mencoba untuk menyamakan persepsi kita, menyamakan atau menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Indonesia, lebih tepatnya mengenai sejarah Indonesia di masa lalu. Oke. Nah, Saleh dan Salehah semua, Allah itu mengutus ya. Allah mengutus utusan di setiap kaumnya itu untuk apa? Untuk menyebarkan dan berdakwah ya, untuk menyebarkan dan berdakwah mengenai ajaran Allah. Nah, Rasulullah yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebarkan dan berjuang menyebarkan amal ma'ruf nahi munkar ini tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sampai ke Indonesia, sehingga kita pun selaku umatnya, alhamdulillah di Indonesia banyak sekali, bahkan mayoritas beragama Islam sebagai muslim dan muslimah. Nah, salah satu bukti ya adanya perjuangan para pahlawan terdahulu adalah dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam terutama yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya menyamakan lagi dan menambah wawasan lagi, barangkali ada yang belum kalian ketahui dan ada yang harus kalian catat. Silahkan tanpa Bu Reni instruksikan kalian untuk mencatatnya ya. Oke, kalian semuanya di puzzle yang sudah kalian susun, kemudian kalian tempel ya, itu merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Wah, ini nggak bisa diklik Pak Ivan, ininya ke PowerPoint-nya nggak bisa diklik. Udah. Oke.
hari ini kita akan mencoba menambah wawasan kita mengenai sejarah kerajaan Samudra Pasai. Nah, Soleh dan Salehah, Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan tertua ya yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana Bu letak geografis dari kerajaan Samudra Pasai? Ini Al-Fahri. Al-Fahri, suaranya boleh di-mute dulu biar teman-temannya bisa mendengar dengan jelas penjelasan dari Bu Reni ya. Oke, Bu Reni ulang. Di manakah letak geografis dari kerajaan Samudra Pasai? Nah, di sini sudah ada tampilan satu pulau besar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera. Nah, kerajaan Samudra Pasai berada di Pulau Sumatera, tapi lebih tepatnya berada di Aceh. Lebih tepatnya lagi berada di pantai utara ya. Nah, kemudian Samudra Pasai ini sebagaimana yang tadi sudah Bu Rini jelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana Bu sejarah berdirinya adanya Samudra Pasai? Nah, Samudra Pasai ini didirikan oleh seorang sultan yang sebenarnya beliau merupakan seorang mu'alaf. Dulu namanya adalah Merah Silu, tapi ketika beliau sudah beragama Islam, sudah mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Malik As-Soleh. Nah, beliau inilah Sultan Malik As-Soleh inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Samudra Pasai ya. Lebih tepatnya beliau mendirikan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267. Nah, Sultan Malik As-Soleh ini mendirikan kerajaan Samudra Pasai ini bekerja sama dengan seorang laksamana dari Mesir yang bernama Nazimuddin Al-Kamil. Nah, ini merupakan gambar ya, ini gambar dari Sultan Malik As-Soleh. Nah, sekarang bagaimana sih Bu kerajaan Samudra Pasai ini untuk mengembangkan ajaran Islam, untuk berdakwahnya bagaimana? Nah, salah satu cara yang diambil atau dilakukan oleh Sultan Malik As-Soleh yaitu dengan cara menikahi putri Raja Perlak yang saat itu sebenarnya di Aceh itu sudah ada kerajaan Perlak dan Pidi. Nah, putri dari kerajaan Perlak ini dinikahi oleh Sultan Malik As-Soleh sehingga kerajaan Perlak mengikuti agama dari kerajaan Samudra Pasai sehingga mereka agama Islam pun berkembang cukup pesat di Aceh ini. Nah, kemudian siapa saja Bu raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai? Yang pertama tadi beliau merupakan pendiri ya yang membangun kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Soleh. Kemudian raja yang kedua setelah Sultan Malik As-Soleh wafat, raja yang kedua digantikan oleh Sultan Muhammad Malik At-Thohir I. Nah, setelah Sultan Muhammad Malik At-Thohir I wafat, kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Mahmud Malik At-Thohir II. Di mana pada masa Sultan Mahmud Malik At-Thohir II inilah kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan atau mencapai puncak keemasannya, kejayaannya. Nah, raja yang ketiga ada Sultan Malik At-Thohir III. Kemudian raja yang keempat ya, maaf ini salah ketik tuh. Kemudian raja yang kelima ada Sultan Zainal Abidin, di mana Sultan Zainal Abidin ini merupakan sultan terakhir atau raja terakhir yang memimpin kerajaan Samudra Pasai ya. Nah, sekarang bagaimana Bu kehidupan sosial kerajaan dari Samudra Pasai? Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai menerapkan dalam tatanan kehidupan bersosialnya, bermasyarakatnya sesuai dengan ajaran Islam secara kafah, artinya secara menyeluruh ya. Kehidupan masyarakat yang di bawah naungan kerajaan Samudra Pasai saat itu melakukan semua aktivitas, semua kegiatan dalam kehidupannya ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ada beberapa persamaan antara kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai dengan kehidupan masyarakat yang ada di Arab ataupun di Mesir. Nah, dari sinilah kemudian bahkan sampai sekarang Aceh mendapat julukan kota Serambi Mekah ya. Kemudian bagaimana Bu perekonomiannya di kerajaan Samudra Pasai sehingga
kerajaan Samudra Pasai pernah mencapai puncak keemasannya atau kejayaannya. Nah, kerajaan Samudra Pasai itu berkembang sebagai kerajaan maritim dan menjadikan tempatnya itu sebagai bandar transito. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara maritim, di mana merupakan negara kepulauan ya, yang sebagian besar wilayah Indonesia ini merupakan perairan. Nah, sehingga saat itu pemimpin dari raja-raja dari kerajaan Samudra Pasai memanfaatkan karunia Allah ini dengan menjadikan Aceh sebagai bandar transito, artinya tempat transit ya. Jadi ketika ada yang dari luar negeri atau dari yang mau ke Indonesia, mau ke wilayah manapun harus transit dulu di Aceh, sehingga saat itu Aceh mempunyai keuntungan, mempunyai masukan keuangan untuk kerajaannya ya. Kemudian yang kedua, nah kerajaan Samudra Pasai ini mempunyai atau berpengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting, terutama di daerah Perlak dan daerah Pidi ya. Kemudian, nah waktu itu kan mereka menjalankan perekonomian dengan perdagangan sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, komoditas perdagangan yang terbesar atau terpenting di Samudra Pasai adalah di bidang rempah, tapi lebih tepatnya itu rempahnya lada ya. Kemudian ada kapur barus, juga emas. Nah, ketika proses perdagangan itu, saat itu sudah ada alat tukar perdagangan yang berupa koin yang saat itu diambil atau diberi nama yaitu dirham atau dirhem. Nah, mungkin kalau kalian sudah mempelajari sejarah Rasulullah, dirham ini merupakan mata uang untuk tukar menukar di perdagangan ketika zaman Rasulullah SAW. Itu ya. Perekonomian yang ditempuh di kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, bagaimana nih Bu masa keemasannya? Nah, masa keemasannya tadi sudah Bu Reni jelaskan, yaitu pada masa Sultan Mahmud Malik At-Thohir III ya. Apa saja Bu yang dicapainya? Yang pertama, kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran agama Islam dan menjadi pusat perdagangan. Itu tadi karena yang dari luar harus akan berdagang ke Indonesia harus melalui atau transit dulu di Aceh seperti itu. Kemudian kerajaan itu memiliki sikap terbuka dalam berhubungan dengan negara lain. Artinya tidak menutup diri. Ketika ada negara yang ingin bekerja sama, asalkan sesuai dengan ajaran Islam, maka kerajaan Samudra Pasai akan menerimanya dengan terbuka. Kemudian menjadi pusat perdagangan internasional, terutama di daerah Asia, Afrika, Cina, dan Eropa. Nah, selain menjadi pusat perdagangan internasional, Samudra Pasai juga mempunyai hubungan yang cukup baik, yang cukup erat dengan para pedagang yang ada di Pulau Jawa ya. Karena kita ketahui bersama tempo dulu bahkan sampai era 80-an Pulau Jawa ini merupakan produksi beras terbesar yang ada di Indonesia. Nah, saat itu antara Pulau Jawa dengan Samudra Pasai ada tukar menukar antara beras dengan lada seperti itu. Nah, sekarang apa saja sih Bu peninggalan bersejarahnya? Oke. Peninggalan bersejarahnya ini merupakan bangunan yang sama juga yang ada di belakang Bu Reni ya. Ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Aceh. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mengunjungi, bahkan pernah sholat di masjid ini. Ini nama masjidnya yaitu Masjid Baitur Rahman. Nah, soleh dan saleha, Masjid Baitur Rahman ini nampak lebih modern kalau dari segi bangunan karena sudah beberapa kali melalui renovasi sehingga tidak merubah bentuk asalnya tapi lebih ke ada tambahan-tambahan dari arsiteknya sehingga bangunannya lebih modern ya. Nah, ini peninggalan selanjutnya. Nah, ini yang dinamakan dengan dirham atau dirhem atau uang koin ya. Ini terbuat dari emas. Sehingga ini satu koinnya sangat mahal seperti itu. Ini adalah alat tukar di bidang perdagangan. Ini juga merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Samudra Pasai. Ini namanya Cakradonya ya atau lonceng Cakradonya. Nah, ini
zaman dulu dimanfaatkan untuk menginformasikan kepada masyarakat sekitar bahwasanya waktu sholat sudah tiba, seperti itu. Nah, kemudian di lonceng ini, di sekitaran lonceng ini sebenarnya ini ada kaligrafinya ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kaligrafinya sudah mulai luntur, sudah mulai tidak begitu terlihat. Selanjutnya ini masih peninggalan bersejarah juga ya. Nah, ini adalah salah satu makam dari raja-raja yang pernah memimpin Samudra Pasai, tapi sebenarnya ini hanya salah satu foto saja, tapi sebenarnya di sini itu adalah merupakan kompleks makam dari raja-raja ya. Kemudian ini merupakan stempel dari kerajaan. Oke, saleh dan saleha. Nah, ini juga merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Samudra Pasai. Ini merupakan naskah atau surat Sultan Zainal Abidin ya. Ditulis dengan bahasa Arab karena alhamdulillah kepemerintahan dari kerajaan Samudra Pasai ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, jadi lebih menginduk kepada bagaimana tatanan cara bersosial, bermasyarakat dari negeri Arab dan negeri Mesir, seperti itu. Nah, tadi sudah kita pelajari bersama nih salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Sumatera. Lalu, bagaimana nih Bu perkembangan Islam? Adakah kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa? Nah, tentu nih pulau yang sekarang kita tempati, kita diami, tempat kita diam, tempat kita tinggal ya. Ada banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa. Namun untuk saat ini kita akan mencoba mempelajari satu dulu, dan ini merupakan kerajaan Islam pertama untuk Pulau Jawa dan salah satu kerajaan Islam terbesar juga di Indonesia. Oke. Kalau dari bangunannya, mungkin kalau yang sudah baca-baca sejarah mungkin tahu ini adalah salah satu bangunan peninggalan bersejarah ya. Ini merupakan masjid. Nah, ini masjid ini merupakan peninggalan bersejarah dari salah satu kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak. Masya Allah, luar biasa, betul ya. Good job. Ini merupakan, kita akan mencoba mengetahui ya, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita mengenai salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berkembang di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Nah, saleh dan saleha, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama ya. Pertama untuk di Pulau Jawa dan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana Bu letak geografisnya? Di mana sih sebenarnya Kerajaan Demak ini adanya di Pulau Jawa, tapi di Jawa di mana? Nah, lebih tepatnya ada yang ditunjukkan oleh anak panah ya di situ. Jadi di Jawa Tengah ya, letak geografisnya itu lebih tepatnya berada di daerah Bintaro dekat muara Sungai Demak, seperti itu ya. Lebih ke pesisir mungkin ya. Nah, ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pulau Jawa. Oke, bagaimana Bu sejarah berdirinya? Nah, Kerajaan Demak ini didirikan oleh seorang putra raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Beliau bernama Raden Patah, lebih tepatnya didirikan pada tahun 1478. Nah, Raden Patah ini merupakan putra terakhir, tadi yang sudah Burani jelaskan ya, putra terakhir dari raja terakhir dari Majapahit, yaitu Prabu Wijaya. Sekilas sejarahnya, jadi ketika Majapahit ketika kerajaan Majapahit di akhirnya itu, ketika dipimpin oleh Prabu Wijaya itu, ada beberapa kebijakan raja yang kurang berkenan mungkin untuk beberapa masyarakatnya, terutama adipati-adipati dari kerajaan Majapahit, sehingga Raden Patah yang merupakan anak rajanya sendiri bekerja sama dengan beberapa adipati untuk mencoba mendirikan kerajaan Demak. Nah, di saat itu Raden Patah tentu sudah muslim ya. Nah, ini merupakan gambar dari Raden Patah yang tadi yang Burani tunjukkan ini ya.
Ini merupakan gambar Raden Patah, dan Raden Patah merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Wijaya ya. Oke, siapa saja Bu raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Demak? Nah, yang pertama tadi Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri ya, raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Demak. Adipati Unus. Betul. Raja yang kedua adalah Radipati Unus, kemudian Sultan Trenggana. Dan Sultan Trenggana ini merupakan sultan yang terakhir, di mana kerajaan Demak saat itu mulai mengalami kemunduran seperti itu. Ini gambar tadi Raden Patah, kemudian ini adalah Adipati Unus, kemudian ini adalah Sultan Trenggana ya. Dan ada hal yang perlu kalian ketahui ya, bahwa Adipati Unus dan Sultan Trenggana ini merupakan anak dari Raden Patah. Jadi semua yang memimpin kerajaan, dua-duanya yang memimpin kerajaan Demak ini merupakan putra dari raja yang pertama, itu ya. Oke, selanjutnya, nah masa kejayaannya sama halnya seperti kerajaan Samudra Pasai ya, kerajaan Demak pun mengatur pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Kemudian kalau tadi kerajaan Samudra Pasai menjadi bandar transito, menjadi tempat transit ya dari berbagai daerah dan tempat yang akan masuk. Nah, kalau kerajaan Demak, roda perekonomiannya itu berkembang di arah selain perdagangan, yang perdagangan maritim ya, maksudnya perdagangan di laut, juga di bidang agraris, jadi lebih ke pertanian seperti itu ya. Kemudian memperluas wilayah kekuasaannya itu sampai ke Palembang dan Jambi. Jadi ini sampai keluar Pulau Jawa ya kalau untuk kerajaan Demak. Kemudian saat itu kan masih ada serangan-serangan dari Portugis. Nah, kerajaan Demak ternyata mampu nih menghadang atau menghalau serangan-serangan dari kerajaan Portugis. Pertanyaan nanti di akhir ya. Berani akan berikan waktu ya Saleh dan Saleha. Jadi boleh dicatat dulu. Oke. Terakhir nih, apa saja sih Bu peninggalan bersejarah dari kerajaan Demak? Nah, yang pertama, ini merupakan salah satu masjid juga ya, tempat sholat muslim dan muslimah. Ini merupakan Masjid Agung Demak. Nah, kalian mungkin bisa membedakan ya antara Masjid Agung Demak dengan Masjid Baitur Rahman. Kalau Masjid Agung Demak dari segi bangunannya sekilas nampak seperti memang itu adalah peninggalan bersejarah, jadi bangunannya lebih kelihatan bangunan tua. Tapi kalau Samudra Pasai, walaupun itu peninggalan bersejarah, melalui beberapa renovasi sehingga lebih modern. Itu ya perbedaannya mungkin. Kemudian peninggalan bersejarah selanjutnya ini ada bedug dan kentongan. Nah, ini sama. Kalau tadi di Samudra Pasai itu ada lonceng cakradonya untuk mengingatkan warga sekitar waktu sholat sudah tiba. Nah, kalau di kerajaan Demak ini, di Jawa ini adanya bedug dan kentongan ya. Kalau mungkin saat ini di Bandung mungkin ada beberapa yang tinggal sedikit mungkin ya, bisa kita temui adanya bedug atau kentongan ya. Tapi kalau dulu masih banyak masjid-masjid yang selalu ada bedug dan kentongannya seperti itu. Jadi sebelum azan tuh biasanya dipukul dulu bedugnya, baru azan seperti itu ya. Nah, ini juga salah satu peninggalannya yaitu situs kolam wudhu. Next, peninggalan bersejarah yang terakhir ini adalah mihrab ya. Mihrab ini merupakan akulturasi atau perpaduan budaya Islam dan Jawa. Budaya Jawanya, jadi kalau mihrab ini kan biasanya di masjid itu suka ada ruang kecil di depan, paling depan khusus untuk imam. Nah, perpaduan dari Islamnya itu disertai dengan kaligrafi seperti itu. Oke, Saleh dan Saleha, hari ini kita sudah belajar mengenai dua sejarah ya, kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berkembang di Indonesia, yang satu di Pulau Sumatera, yang satu lagi di Pulau Jawa. Oke, ada yang akan ditanyakan? Kita coba buka. Bu Reni masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Atau di-share, atau kalian punya wawasan yang lain selain yang sudah Bu Reni share, boleh di-share di sini untuk teman-temannya. Oke. Ya, Atifa apa Atifa?
Kerajaan Demak atau kerajaan Samudra Pasai pernah tidak diserang oleh musuh dari negara lain. Oke. Atau musuh dari Indonesia. Musuh dari Indonesia. Oke. Jadi nih Saleh dan Salehah, nanti kita akan di level selanjutnya ya. Kalian akan belajar mengenai bagaimana nih perjuangan para pahlawan kita terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan dan memperjuangkan wilayah kita. Nah, kalau di Demak itu tadi ada serangan dari Portugis ya. Kalau di Samudra Pasai juga ada, karena selain berdirinya kerajaan Islam, di Indonesia juga berdiri kerajaan-kerajaan selain dari Islam. Ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha, seperti itu. Ada serangan-serangan sehingga tadi itu walaupun kerajaan Samudra Pasai sempat mencapai puncak kejayaannya, keemasannya, toh akhirnya di masa Sultan Zainal Abidin mencapai kemunduran, keruntuhan, seperti itu. Begitu Atifah penjelasan dari Bu Deni. Untuk selanjutnya kalian boleh baca, kalian boleh googling, dan nanti insya Allah di level 5 kita akan belajar sejarah ya, lebih tepatnya sejarah. Kemudian di level 6 pun kalian akan belajar sejarah juga, seperti itu. Ada lagi? Oh, Ara, silahkan Ara. Ada worksheet atau LK? Oh, Ara bertanya, Bu, ada worksheet atau learning kit enggak? Nah, untuk hari ini tugas kalian adalah cukup mencatat tadi ya, hal-hal penting yang menurut kalian penting dari penjelasan Bu Reni. Silahkan untuk dicatat. Nah, tugasnya akan Bu Reni instruksikan di pekan depan. Jadi catatannya tidak hilang, tidak sobek ya. Apalagi aku nggak mencatat ya. Padahal tadi sudah Bu Reni ingatkan untuk mencatat hal-hal yang penting, karena ini akan berhubungan, akan kalian pakai nanti di pekan depan catatan ini, seperti itu. Itu Ara. Yang lainnya? Udah ya? Belum dong, kan kita masih sesi tanya jawab dulu. Iya. Iya, Atifa. Kan tadi yang di Samudra Pasai baru sultan-sultannya saja. Apakah ada ratunya? Oh betul. Masya Allah, Atifa luar biasa. Nah, betul. Nah, Atifa tadi contoh yang terakhir aja lah, yang kita dari kerajaan Demak nih. Tadi kan Bu Reni jelaskan. Adipati Unus dan Sultan Trenggana itu merupakan putra dari raja yang pertama ya, Raden Patah. Otomatis ketika dia mempunyai putra berarti Raden Patah kan mempunyai istri. Cuman Bu Reni tidak menyebutkan nih istrinya siapa, seperti itu. Nanti kalau Atifa ingin mengetahui lagi, biar waktunya juga di sini karena terbatas, nanti boleh coba searching, googling ya, siapa sih istri dari Raden Patah, siapa istri dari, kalau istri dari Malik As-Saleh, dari Sultan Malik As-Saleh kan sudah kita ketahui ya, putri dari Raja Perak ya. Nah, untuk sultan-sultan yang lainnya siapa sih istrinya? Gitu. Boleh cari informasi lagi. Tidak ada ratu dalam kerajaan. Betul. Dan begini Saleh dan Saleha ya, kalau di kerajaan Hindu Buddha itu kan yang memimpin kerajaan itu disebut raja. Sedangkan dalam kerajaan Islam itu mereka tidak menamakan diri mereka raja, tapi sultan. Jadinya sehingga antara masyarakat dengan pimpinan itu tidak ada jarak. Jadi tadi kan bersikap terbuka. Jadi ketika ada hal yang harus dimusyawarahkan pun tidak tidak otoriter ya. Jadi tidak saya pemimpin loh, saya yang harus berbicara, keputusan ada di tangan saya. Nah, tidak seperti itu, karena Islam itu mengajarkan untuk bermusyawarah seperti itu. Jadi di kerajaan-kerajaan Islam itu raja yang memimpinnya itu dikenalnya dengan sultan. Kalau kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha itu kan raja. Kalau kerajaan-kerajaan Islam itu disebutnya dengan sultan, seperti itu. Betul, dan tidak ada istilah ratu seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Iya. Oh, masih Atifa. Oke, ayo Atifa apa? Itu Atifa pernah searching di Google kan tentang kerajaan Samudra Pasai. Itu ditulis di salah satu beritanya ada seorang putri dari Eropa yang punya satu suami, benar ya Bu? Ada apa? Ada putri dari Eropa yang menikah sama
Punya 100 suami. Iya. Oh, coba. Nah, betul Saudara Salni, informasi yang penting ya. Ketika kalian, kan maksudnya gini loh, ketika kita googling itu ada juga berita-berita yang harus kita seleksi ya. Nah, tadi sudah sudah Bu Reni jelaskan juga dan kalian ketahui juga semuanya bahwasanya kerajaan Samudra Pasai itu tatanan kehidupan bermasyarakat, bersosialnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran tidak mengajarkan seorang istri mempunyai, jangankan sampai 100 suami, 2 suami saja tidak ya. Jadi tidak ada dalam ajaran Islam seorang istri mempunyai lebih dari 1 suami ya. Kecuali kalau untuk laki-laki diperbolehkan, tapi itu dalam ayat Al-Quran juga sampai 4 batasannya. Dan tentu nih harus adil yang pertama dan tidak saling menyakiti begitu ya. Sudah, ini materinya sepertinya untuk nanti kalian ketika sudah besar ya. Itu hanya sekilas info dari Bu Reni. Oke. Filen, tadi Bu Reni sudah jelaskan ya untuk tugas learning kitnya pekan depan. Tapi ini catatan yang kalian yang sekarang catat itu akan sangat diperlukan untuk tugas di pekan depan. Oh, sampaikan aja. Oke, biar kalian tidak terlalu penasaran ya. Jadi soleh dan soleha semuanya, wawasan yang sudah kalian ketahui hari ini silahkan kalian boleh tambah lagi melalui tadi seperti Atifah googling boleh, tapi tentu dengan pengawasan orang tua, karena orang tua akan lebih tahu mana yang tepat dan mana yang sebenarnya kurang tepat ya. Jadi nanti kalian akan mempunyai akan ada tugas untuk kalian, yaitu kalian harus mempresentasikan ya salah satu dari kerajaan Islam ini, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Jadi nanti kalian harus mempresentasikan kerajaan Samudra Pasai terhadap Bapak dan Ibu guru dari kelas 4 ini. Nah, untuk mempermudah kalian presentasi, nanti kalian presentasinya akan dibantu melalui mind mapping seperti Bu Reni hari ini. Tapi mind mappingnya tidak perlu kalian buat dulu hari ini. Jadi mind mappingnya nanti template-nya akan Bu Reni share nanti pekan depan. Jadi tugas kalian sekarang adalah tambah lagi ilmu, tambah lagi wawasan dan pengetahuan mengenai kerajaan Samudra Pasai tentunya dan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya, agar nanti ketika presentasi kalian bisa sharing ilmu, sharing wawasan yang sebenarnya belum diketahui oleh teman-teman dan Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Oke, Atifah mau bertanya lagi, boleh? Itu tugas yang buat main mappingnya harus kerajaan Samudra Pasai atau Demak atau boleh ditambah sama kerajaan lain? Nah, Saleh dan Saleha, berhubung kerajaan Islam pertama yang kita pelajari adalah Samudra Pasai, Bapak dan Ibu kelas 4 ini pengen mengetahui juga sejauh mana sih wawasan kalian, pemahaman kalian mengenai kerajaan Samudra Pasai. Jadi yang dipresentasikan itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Untuk kerajaan Demaknya bagaimana Bu? Nanti tunggu selanjutnya ya. Tapi tentu dua kerajaan yang sudah dipelajari ini kalian ulang-ulang lagi, review lagi, bahkan tambah lagi wawasan dan pengetahuannya ya. Oke, ada lagi? Oh, Azkia, boleh. Azkia mau bertanya. Kan depan presentasinya itu lewat Gmail atau tidak? Insya Allah yang namanya presentasi itu kan harus terlihat juga ekspresinya, harus terlihat juga nanti tampilan PowerPoint-nya. Insya Allah lewat Gmail ya. Jadi secara langsung seperti itu. Template-nya nanti dikirim. Bagaimana? Oh, betul. Template-nya nanti akan Bu Reni kirim tapi tidak pekan ini. Jadi pekan ini kalian kumpulkan dulu informasi-informasinya. Insya Allah template-nya akan Bu Reni kirim nanti pekan depan, ya. Oke, ada lagi? Akmal angkat tangan ya? Oke, apa Akmal? Anak katanya kan kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu sultan ya rajanya. Terus anak
Kan tadi Bu Reni sudah jelaskan. Jadi dalam kerajaan Islam itu walaupun para sultannya ini nih, para yang memimpinnya ini mempunyai istri, tapi tidak ada dalam kerajaan Islam itu yang namanya ratu, apalagi namanya sultan, itu tidak ada ya. Makanya kan namanya itu sultan ya rajanya. Terus kalau ratunya disebutnya apa dong? Ya istri sultan saja, seperti itu. Istri Sultan Malik As-Soleh gitu ya. Kan dalam agama Islam itu yang namanya pemimpin lebih didahulukan bila mana ada laki-laki ya laki-laki yang maju ke depan ya. Oke, yang lainnya? Ada lagi yang mau bertanya? Sekarang nggak ada ya? Ayo, sebelum kita tutup gimit ini untuk persiapan sholat zuhur. Sudah tidak ada lagi? Gavin, kenapa Gavin? Matematika tuh yang keduanya dikerjain. Oh, learning kit matematika insya Allah dikerjakan hari ini. Tapi berhubung tadi kan waktunya keburu kita harus ada kegiatan lain ya, harus ada Umi. Jadi kalian boleh kerjakan nanti setelah istirahat dan sholat zuhur ya. Seperti itu. Oh iya, insya Allah pembagian learning kit kita di hari Kamis ya, besok berarti. Jadi pastikan semua learning kit 1, learning kit 2 semuanya sudah selesai ya. Ibu aku mau tanya tentang yang aku nggak bisa. Kenat nanti boleh, kalau nggak bisa besok Kenat boleh japri guru kelasnya ya. Oke, Atifa, kenapa Atifa? Kan dari tanggal 11 sampai 15 itu kan belum ada materinya. Apakah itu harus Oh, betul. Untuk learning kit yang ini ya, yang warna ini, yang Bani Saad betul, yang ini. Nah ini, iya ini. Oh iya. Yang ini betul sesuai instruksi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini tidak perlu dikerjakan, tapi learning kitnya silahkan dikumpulkan aja, seperti itu. Oke. Sudah nih, tidak ada lagi pertanyaan, Saleh dan Saleha? Oh, Andita, kenapa Andita? Yang itu, yang tadi Bu Ren tunjukin itu udah dikerjakan. Yang agamanya? Kalau sudah dikerjakan nggak apa-apa. Intinya learning kit yang ini kalian kumpulkan nanti besok ya, seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, kalian tanyakan. Alhamdulillah Saleh dan Saleha, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ilmu ya, mengenai sejarah. Kemudian dari peninggalan sejarah ini kita bisa menghitung bahkan menentukan sudut ya. Masya Allah, ilmu Allah ini sangat banyak sekali ya. Yuk kita lebih semangat lagi untuk mencari ilmu ya. Mencari ilmu, menambah wawasan kita sehingga rasa syukur kita terhadap karunia Allah semakin bertambah ya. Oke, jazakumullah khair semuanya, Saleh dan Saleha, Imagdum. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih.